Selamat pagi semuanya, ketemu lagi dengan saya Dian Agustin dari Prodi Desain Interior UPN Veteran Jawa Timur dengan mata kuliah Desain Mebel 1. Jadi untuk bab hari ini kita akan bahas tentang gambar kerja mebel. Tujuan dari pembelajaran ini yaitu memahami konsep dan pentingnya gambar kerja dalam pembuatan mebel. Mampu membaca dan membuat gambar kerja mebel sesuai standar, mengetahui jenis-jenis gambar kerja mebel. Definisi gambar kerja mebel. Jadi, gambar kerja mebel ini adalah representasi grafis yang memuat informasi teknik terkait desain, konstruksi, dan bahan mebel. Jadi, di dalam gambar kerja mebel ini nanti akan tersampaikan terkait dengan konstruksinya bagaimana, kemudian bahan yang digunakan apa, dan tentunya terkait dengan bentuk atau desain yang ingin dibuat. Fungsinya yaitu sebagai panduan bagi pengrajin atau pembuat mebel dalam proses produksi. Jadi pembuat atau pengrajin ini akan mempunyai acuan mebel yang akan dibuat. Kalau tidak ada gambar kerjanya, maka tidak bisa membuat sebuah acuan gitu, sesuai dengan yang diinginkan oleh desainer. Untuk jenis-jenis gambar kerja mebel, jadi beberapa gambar yang harus dibuat oleh seorang desainer, yaitu gambar tampak, meliputi tampak depan, tampak samping, tampak atas, dan bisa juga dilengkapi dengan tampak belakang dan tampak bawah. Itu biasanya gambar-gambar yang dibutuhkan kalau kita akan mengajukan HKI desain industri, ya. Kemudian ada gambar potongan. Gambar potongan meliputi bisa jadi potongan horizontal atau vertikal atau sesuai dengan kebutuhan. Jadi gambar potongan ini untuk memperlihatkan konstruksi di bagian dalam. Kemudian gambar detail, yaitu bagian-bagian yang khusus, misalnya sambungannya atau kemudian detail profilnya dan lain sebagainya yang ingin diinformasikan kepada tukang ataupun yang membuat mebelnya. Kemudian ada gambar perspektif, yaitu visualisasi 3 dimensi. Jadi dengan adanya gambar perspektif ini kita bisa membayangkan bentuknya akan jadi seperti apa, mana yang waktunya maksudnya dia ada di depan, mana yang di belakang, itu akan terlihat pada gambar perspektif. Standar dan simbol dalam gambar kerja, yaitu ada garis potong, yaitu misalnya yang menunjukkan potongannya ada di bagian mana. Kemudian dimensi dan ukuran, jadi ada ukuran-ukuran yang detail yang harus kita tampilkan di sini. Misalnya ukuran antar rak begitu ya, sehingga ini memudahkan pembuat mebel untuk menyesuaikan dengan gambarnya. Sambungan dan material, kemudian referensi standar seperti SNI dan ISO. Komponen penting dalam gambar kerja yaitu meliputi dimensi dan skala, jadi harus ada skalanya. Biasanya untuk gambar kerja mebel itu bisa skala 1:5 atau 1:10 atau 1:20. Jadi harus detail dan memperlihatkan ukurannya dengan jelas. Material dan finishing harus menunjukkan ini materialnya apa, penggunaannya apa. Misalnya untuk struktur, apakah dia menggunakan multiplex dan lain sebagainya. Kemudian untuk finishing, apakah menggunakan HPL, apakah menggunakan cat dan sebagainya.
Kemudian ada toleransi ukuran dan keterangan konstruksi. Langkah-langkah dalam membuat gambar kerja. Yang pertama, kalian mensketsakan desain awal. Setelah itu, menentukan skalanya. Mau pakai skala berapa? Seperti yang saya sebutkan tadi, apakah mau skala 1:5, 1:10, atau 1:20, tergantung dengan besarnya dari mebel yang akan dibuat. Menyusun gambar tampak, potongan, dan detail, kemudian menyusun keterangan material dan finishing. Ini contoh, misalnya gambar satu buah kursi, maka di situ ada gambar perspektifnya, gambar tampak depan, samping, atas, ya, dan juga bisa dilengkapi dengan gambar-gambar yang lain, misalnya tampak bawah, tampak samping kiri, kanan, kemudian tampak belakang, potongan, detail-detail, dan sebagainya, sehingga lebih jelas gambarnya. Nah, ini contoh dari sebuah mebel yang bentuknya lingkaran atau melingkar. Jadi tetap diberikan keterangan ya, menyesuaikan dengan strukturnya. Nah, kalian bisa membuat latihan mandiri misalnya dengan membuat gambar kerja untuk desain kursi. Gambar yang disiapkan, gambar tampak, potongan, detail sambungan, dan perspektif. Silahkan untuk mencoba. Terima kasih.